Dilanjutkan sedikit Pak, soal keberatannya soal Pak Mendagri ini nggak mengerti konstitusi ya, begitu Pak? Ya, diantaranya kan itu, artinya kan sebagai pejabat publik, beliau kan harus lebih menempatkan diri dalam tata cara dan etika sopan santun pemerintahan. Bahwa Undang-Undang nomor 22, Undang-Undang 32 tahun 2004, bahwa Menteri Dalam Negeri kan selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Korbinwasnya pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Soal tanggapan bahwa Pak Kedua, Menteri Saidit gimana? Ya, nanti dulu. Kedua, di sana juga harus diingat bahwa ada hubungan antara pusat dengan daerah, bahwa pemerintahan daerah itu juga subordinat. Dari minta maaf, saya tidak bermaksud mengkritisi Pak Ahok. Ahok juga sahabat saya. Namun jujur saja begitu Menteri Dalam Negeri suruh bicara belajar konstitusi, kami sangat paham konstitusi. Kalau mau diurut-urut, dua kali bupati, satu kali gubernur, satu kali menteri, dan beliau sarjana tata negara. Kedua, beliau disertasi tentang pemerintahan. Beliau Lemhanas dan mengikuti pendidikan Manggala Nasional tingkat P4. Ini tapi jadi kalau masalahnya... suruh belajar konstitusi lagi kan ini sama saja merendahkan. Masa antar kita sesama pejabat kemudian kita saling merendahkan? Nggak boleh dong di muka publik. Babe yang ya bukan... dong, bicara yang sopan, yang santun, yang beretika. Babe Ridwan Saidi sebagai orang yang bukan pejabat sekarang, bagaimana? Pak Doni keliwat sengit kelihatannya. Nggak, Be. Begini, Be. Memang nggak, gini. Kita bersaudara, Be. Ya, besok tanggal 1, Pak, gajian kita. Jadi, silakan. Yang Pak Ahok mengatakan adalah kalau setiap pejabat itu di demo mesti mundur, ya kan? Pak SBY juga mesti mundur. Lalu Pak Doni tadi bicara tentang pejabat yang mana, karena ada yang elected, ada yang selected, kan begitu. Lah, Lurah Susan juga bisa elected by Jokowi, kan begitu. Jadi lebih baik kita damai-damai aja lah Pak. Ya bentar Pak, sebentar. Barangkali Lenteng Agung sekarang juga selain Lurah Susan, nama Lenteng Agung juga mencuat sekarang. Menurut hemat saya daerah ini adalah daerah perkebunan. Dahulunya. Daerah kebun ini sampai dengan daerah Depok. Jadi Bojonggede enggak, Bojonggede ke Citayam enggak, tapi Pondok Cina, Lenteng Agung dengan Depok itu daerah perkebunan. Di sana ada gereja dan ada kelenteng. Sudah terbiasa majemuk gitu maksudnya. Biasa majemuk mereka. Lalu dia menjadi pemukiman yang makin ramai setelah revolusi, ya kan? Pemilik-pemilik onderdeming banyak yang... Apalagi ada Perumnas di Depok. Ya. Apalagi ada Perumnas di Depok sekarang kan, melompat beberapa puluh tahun kemudian. Jadi gitu ya. Yang saya tahu itu dengan daerah Lenteng Agung. Intinya Babe mau katakan bahwa kurang relevan kalau misalnya menghubungkan daerah tersebut dengan satu keyakinan tertentu. Saya perubahan demografi di 3 tempat ini, saya tidak berbicara administrasi pemerintahan ya. Depok sendiri, Pondok Cina, ya kan itu namanya aja udah Pondok Cina kan, kan kita nggak bisa ganti, ya kan. Pondok Cina, Lenteng Agung, namanya saja sudah menunjukkan kemajemukan. Jadi nggak relevan. Bagaimana Pak Nasri? Pak Nasri salah satu wakil dari warga yang keberatan dengan kehadiran Bu Lurah ya, Bu Lurah Susan. Apa sih sebenarnya substansinya Pak? Iya, begini. Dari awal tuntutan warga Lenteng Agung itu kan cuma ingin mengevaluasi daripada kebijakan Gubernur DKI. Oke, bentuk evaluasinya? Perihal penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. Ya. Karena keberatan pasti? Keberatan. Karena? Karena nggak cocok. Perbedaan agama? Masalah boleh cerdas, boleh pinter, boleh hebat. Kalau nggak cocok kan nggak bisa kita pakai. Ketidakcocokannya nyambungnya di kemana? Lenteng Agung itu nggak cocok dengan apa yang dikirim itu. Ya, ini semata-mata hanya karena perbedaan keyakinan. Karena kalau lurah perempuan kan banyak di mana-mana. Lurah perempuan no problem. Lurah mayu no problem. Yang berasal dari agama minoritas juga di mana-mana. Tapi kemudian kenapa ditolak sama warga? Kemarin sebelum ini juga lurah kita itu perempuan. Oke, iya. Gak ada masalah, soal perempuan ya. Soal agama kemudian menjadi masalah. Begini, psikologi peta wilayah kita kan harus kita lihat di Lenteng Agung ini. Mestinya pada saat penempatan itu, Pak Jokowi juga harus lihat potret Lenteng Agung itu kayak apa. Ya, disinilah letak kritisinya kita. Kita mengkritisi itu. Seolah-olah semaunya saja menempatkan orang. Padahal ini kan sebuah kebijakan. Artinya tadi Bapak bilang itu bukan elected ya, selected ya. Artinya kebijakan seorang pimpinan.
kan bisa dilihat kalau Lenteng Agung itu karakteristiknya bagaimana. Tapi lurah kan Kulturnya tidak bagaimana. dipilih oleh warga seperti kepala desa halnya kan? Masalah itu proses. Oke. Yang pasti kan pimpinan, sekarang itu pimpinannya adalah lurah. Yang ada di Lenteng Agung itu kan. Masalah dipilih, ditempatkan dan seterusnya itu proses. Oke. Ya. Kemudian orang menghubungkan ini kalau misalnya hanya masalah agama kok kayaknya nggak terlalu agak janggal gitu karena ada beberapa daerah yang perempuan dan agamanya bukan agama mayoritas tetap saja kemudian bisa. Nggak begini ya. Kita juga harus akui ya. Kalau secara struktur Jokowi nggak ada salah. Iya, artinya itu kebijakan. Iya. Tetapi hal-hal yang tumbuh di masyarakat, kultur masyarakat itu kan juga merupakan hukum. Pancasila itu, butir-butir Pancasila itu adalah merupakan daripada intisari daripada hal-hal yang tumbuh di masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke. Sehingga muncullah 5 butir Pancasila itu kan sebetulnya. Jadi nggak bisa dinafikan itu, kultur itu. Jadi kalau seorang pejabat ditempatkan. Bagaimana dengan tuduhan bahwa ini sebenarnya gerakan politis nih? Wah itu, nggak terjangkau di angan-angan kita, nggak ada. Ini pure murni, warga Lenteng Agung. Murni. Ya. Saya perlu meluruskan ya. Tadi disinggung-singgung Pancasila tentang natur masyarakat yang kita sepakati di dalam kita sesama warga bangsa dalam konteks pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah masyarakat yang plural. Ya. Bukan masyarakat yang homogen. Ya. Kita ini melihat kebinekaan dan pluralisme ini adalah sebagai suatu anugerah yang harus kita syukuri. Ya. Bukan sebagai suatu kutukan yang harus kita cela. Ya. Ini harus kita pahami kita sebagai warga bangsa. Ya. Jadi keliru kalau natur masyarakat Indonesia itu lebih pada segmented yang homogen. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi adanya pluralisme sebagai suatu komitmen dalam kehidupan kita berbangsa. Pak Jadi Arya, apa yang dilakukan Jokowi adalah berangkat dari natur masyarakat Indonesia yang plural. Tapi secara faktual ada yang menolak nih. Semua nggak sih? Nggak semua pasti dong. Nggak 100%. Yang sudah kita data itu sudah ribuan tanda tangan dan ribuan fotokopi KTP. Kita bisa buktikan itu. Oke. Ini. Dari total? Ini sudah kita sampaikan ke Bapak Jokowi. Dari total berapa penduduk Lenteng Agung? Ya ini kan seluruhnya? representasi saja. Oke. Ya. Jadi nggak artinya ada fenomena seperti ini nih. Bagaimana kemudian Anda dan bagian dari Pak Jokowi dan Ahok saya tidak bisa menyalahkan rakyat ya. Rakyat itu sulit untuk disalahkan. Yang salah itu adalah pemimpin, ya kan? Mengapa sampai terjadi cara berpikir dan paradigma berpikir rakyat yang semacam itu dalam artian yang terlalu mempersoalkan masalah-masalah parameter horizontal dari suku, agama, ras di dalam konteks kehidupan bernegara yang mana sebenarnya di dalam hal melihat seorang pemimpin itu lebih pada hal yang visioner. Bagaimana memberi arah warga bangsanya. Yang salah pemimpin yang mana? Maka mengapa sampai masyarakat hal-hal yang semacam ini kan tidak hanya terjadi di kawan-kawan Lenteng Agung. Saat ini kan potensi disintegrasi bangsa dalam bentuk disintegrasi sosial banyak hal-hal yang mulai tumbuh dari persoalan-persoalan konflik parameter horizontal baik itu agama, suku dan ras. Dan ini kan akibat dari mindset pemimpin yang kurang memberikan suatu pemimpin itu siapa Mas? Banyak banget. Ya kalau pemimpin itu dari presiden sampai lurah lah gitu kan. Anda udah gatel ya nanggepin ya. Sedikit saja 3 kata Jadi, apa yang mau Anda katakan? Saya berharap bahwa hal-hal yang menyangkut anti pluralisme ya, mendikotomikan antara agama satu dengan agama yang lain ini perlu adanya sesuatu komitmen bersama bahwa founding fathers kita mendirikan bangsa ini, negara ini untuk sudah sama-sama satu bangsa, ya, satu tanah air dalam konteks negara yang plural. Saya kira itu dulu. Iya, Anda mau katakan apa? 3 kata aja? 3 kata saja. Pluralisme boleh tapi jangan dipaksakan. Oke, itu lebih dari 3, kami akan kembali sesaat lagi.